Oke, tampilannya bisa dilihat? Halo? Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Baik, ya. Jadi untuk Dina kemarin terakhir Pak Firman jelaskan sampai dengan tangga ya. Dan mungkin ada beberapa yang akan Pak Firman juga jelaskan hari ini. Mungkin pertama Pak Firman mulai dari denah rencana atap ya. Ya, jadi pada denah lantai 2 kalau kita perhatikan ini ada garis strip-strip ya, yang ini yang menunjukkan adalah bentuk rencana atap ya dari bangunan ini ya. Pada denah lantai 1 memang tidak ada garis strip-stripnya ya. Jadi kalau ada garis strip-strip ini adalah rencana apa? Parapet ya atau topi-topi ya. Saya ulang, jadi kalau pada denah lantai 1 ini ada garis strip ini adalah menunjukkan rencana parapet atau topi-topi. Ya, bentuk topi-topi itu seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari tampak depan, nah jadi di bagian atas jendela biasanya, jadi ini ada yang namanya parapet atau topi-topi. Ya, tentu saja ini fungsinya ya selain untuk menambah estetika tampilan, ini juga untuk melindungi mungkin pintu atau jendela yang ada di bawahnya ya dari pengaruh mungkin panas atau hujan ya atau pengaruh cuaca ya. Yang di bagian atas juga ada, ini ada parapet ya atau topi-topi ya. Kembali pada denah lantai 1, jadi pada denah lantai 1 di sini tidak ada garis rencana atap ya, tapi sebenarnya pada denah lantai 1 ya bisa saja nanti nampak garis rencana atapnya jika ya pada denah lantai 1 tidak semua bagian itu naik atau menjadi lantai 2 ya. Mungkin pernah kalian jumpai begitu ya, misalkan ada rumah atau gedung, misalnya rumah lah ya, mungkin rumah bertingkat begitu, tapi ada bagian yang hanya satu lantai ya, bisa di bagian biasanya kalau di perumahan tuh biasanya yang 2 lantai malah yang di belakang ya, yang belakang 2 lantai, mungkin yang depan masih asli 1 lantainya begitu. Nah kalau misalnya seperti itu ya nanti pada denah lantai 1 mungkin bagian yang hanya lantai 1 saja bisa kita tambahkan garis rencana atapnya juga ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, karena pada tugas ini pada denah lantai 1-nya ini semuanya naik menjadi lantai 2, maka pada denah lantai 1 ini nggak ada nampak garis rencana atap. Ya, jadi garis rencana atap hanya pada denah lantai 2. Ya, jadi sekali lagi ya, denah lantai 1 itu bisa jadi ada garis rencana atap jika ada bagian yang hanya lantai 1 saja. Jadi tidak semuanya menjadi lantai 2. Nah, bentuk atapnya seperti ini ya. Ini Pak Firman coba buat tampak atas. Nah, ini adalah tampak atasnya ya, bisa kalian lihat ya. Jadi ini bentuk atapnya ada 3 bagian ya. Jadi ini ada bentuk limasan yang kecil ya, ini pada atas teras, ada atas balkon ya, lantai 2. Kemudian ini juga limasan yang utama, atap yang besar. Kemudian pada bagian samping ini ada atap namanya atap pelana. Ya, jadi atap pelana itu bagian pinggirnya itu ini buntung ya, jadi tidak ada tritisannya. Ya, tidak ada tritisannya. Kemudian dikombinasikan dengan bentuk atap dak. Nah, di sini ada daknya. Ya, bagian belakang. Kemudian pada bagian samping ini juga ada daknya. Ya. Nah, pada bagian belakang, nah ini ada keterangannya. Memang ini kemarin belum Pak Firman share ya. Nanti Pak Firman share ini gambar PDF-nya, nanti bisa kalian pelajari. Ya, daknya di sini adalah dak beton bertulang. Ya, finish floor levelnya plus 6,55. Artinya ini ketinggiannya itu 6,55 meter ya dari muka lantai 00. Ya. Nah, di atasnya ini bisa difungsikan untuk meletakkan toren atau tandon air. Ya, ini kebetulan pada bagian bawahnya ini kan berupa apa nih? Kamar mandi ya kalau nggak salah. Nah, di sini ada kamar mandi. Ya, jadi ini di atasnya ini bisa ya kita dak atapnya, kemudian kita letakkan toren atau tandon air. Nah, di sini ada lubang-lubang, ini adalah saluran pembuangan air hujan ya. Ya, bisa menggunakan pipa, biasanya menggunakan pipa PVC ya. Ukuran paling tidak minimal 3 inci lah. Ya, 3 inci ini ada Pak Firman tunjukkan ada 2 ya. Kemudian
pada bagian samping. Nah, pada bagian samping ini juga ada dak talang. Kalau ini talang ya, talang. Ya, jadi karena bentuk atapnya limasan, maka pada bagian samping kanan ini tidak boleh terus tritisannya itu ya melebihi dari batas bangunannya, tidak boleh. Ya, jadi sama seperti pondasi footpath ya yang bentuk separuh. Ya, kemarin kalau masih ingat ya di materi pondasi footpath. Ya, jadi untuk pondasi footpath separuh ini kan juga nggak boleh kan ya kita buat utuh ya, harus separuh. Ya, karena ini yang bagian kanan ini sudah punya lahan atau tanah punya tetangga atau orang lain. Ya, pada bagian atap juga begitu, nggak boleh kita terus buat tritisannya itu melebihi dari batas lahan yang kita miliki. Nah, sehingga kalau misalnya model atapnya seperti ini, maka pada bagian kanan ini harus kita tambahkan yang namanya talang. Ya. Nah, pada gambar potongannya kemarin sempat Pak Hirman tunjukkan ya. Jadi gambar potongannya nanti seperti ini. Ya, jadi ini bentuk atapnya, kuda-kudanya. Jadi kalau hujan nanti airnya jatuhnya ke sini gitu. Nanti ditampung, ada ada pipa pembuangannya yang nanti turun ke bawah. Kemudian baru ke saluran pembuangan. Jadi nggak boleh ini sampai dengan melebihi batas ini ya, batas tritisannya. Oke, sebelum Pak Firman lanjut, mungkin penjelasan dari Pak Firman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Untuk bentuk atapnya dulu. Sebelum Pak Firman jelaskan cara menggambarnya. Bentuk atapnya semuanya bisa difahami ya ini ya. Halo. Bisa, bentuk Pak. atapnya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, oke. bisa. Ya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini berupa dak, talang beton. Kalau sebelah kiri ini berupa namanya, ada yang tahu nggak ini namanya apa nih? Kalau yang bagian tepi ini. Kemarin sudah belum ya? Kemarin Pak Firman jelaskan. Masih ingat apa ini namanya? Ya, ini kan juga batasnya sampai sini saja ya, nggak boleh dilebihkan. Ya, ada yang tahu nggak ini apa namanya? Bagian ini. Kalau dilihat tampak depan, bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang bagian kanan ini berupa talang ya nanti ya. Kalau tampak depan ini berupa pasangan dinding yang tinggi nih, bentuknya segitiga. Ada yang tahu? Mungkin masih gunungan, ingat dulu. Oke, betul ya, namanya gunungan ya atau gunung-gunung. Ada juga yang nyebut sopi-sopi ya, istilahnya sama lah itu ya. Jadi ada yang nyebut gunungan, gunung-gunung atau sopi-sopi. Ya. Kalau dilihat dari tampak samping kiri, nah bentuknya seperti ini ya, bentuk segitiga ini. Nah, ini yang tadi yang Pak Firman sampaikan. Ya, ini adalah gambar toren ya, atau tandon air yang di atas kamar mandi lantai 2. Oke. Nah, bagian-bagiannya saya kira dulu kalian di kelas 11 sudah pernah dijelaskan ya. Mungkin Pak Firman sedikit jelaskan. Jadi untuk bagian atap itu kan ada yang namanya jurai ya. Jadi ini namanya jurai. Ya. Kemudian ini juga jurai. Bedanya kalau yang bagian depan ini namanya jurai luar. Ya, jurai luar itu ya, jurai itu pertemuan ya, pertemuan antar dua bidang atap. Ya, kalau yang jurai luar ini biasa ditutup dengan namanya genteng kerpus atau genteng bubungan. Ya, genteng kerpus itu bentuknya seperti ini ya. Kalau mungkin tampak depan, mungkin Pak Firman tunjukkan. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jadi genteng kerpus atau genteng bubungan. Ya. Nah, yang bagian yang bentuknya miring ini namanya tadi apa? Jurai ya. Kalau yang arahnya mendatar seperti ini namanya, ini genteng kerpus juga ya. Cuma ini bagian nok namanya ya. Bagian puncak atap atau nok. Nah, ini di tampak depannya ada sedikit variasi. Pak Firman tambahkan semacam umpak ya. Nah, ini untuk meletakkan mungkin penangkal petir ya, kalau bangunannya bertingkat 2 lantai, jadi biasanya perlu kita tambahkan dengan pengamanan ya, yaitu penangkal petir di sini di tampak depan atau tampak sampingnya juga nanti kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, kembali ke denah tadi ya, jadi ini ada namanya jurai luar, kemudian yang bagian dalam ini ya, ini jurai juga, tapi ini namanya jurai apa, ini namanya jurai apa? Ada yang tahu? Kalau ini tadi adalah jurai luar, yang ini berarti jurai dalam. Ya, jurai dalam, betul ya, jurai dalam. Jadi ini kalau orang awam atau masyarakat biasa nyebutnya talang, ya, talang air.
Ya, kalau ini kan tadi kan talang air juga ya, tapi berupa dak atau beton. Ya, jadi yang namanya talang itu kan saluran atau jalannya air kan begitu ya. Istilah talang, kalau ini talang pada atap, ya ini biasa bahannya dari mungkin bisa dari seng, dari galvalum dan sebagainya. Nah, mungkin kalau saat ini lebih banyak menggunakan bahan materialnya dari galvalum ya. Nah, ini juga ada jure dalam, ya ini berupa talang nanti. Ya, kalau ini tadi nok ya, ini nok, ini jure. Ya, yang belakang juga ada jure nih, jure luar ya. Ya, jure luar. Nah, pada bagian atap ini Pak Firman coai, ini ada bagian kecil yang ada tanamannya. Jadi ini adalah bagian ini ya. Nah, pada bagian ini ya. Nah, kalau di lantai 1 taman ya, taman kering lah, taman di dalam rumah begitu. Ya, Pak, nanti kalau hujan gimana? Ya, biasa kalau ini bisa terbuka. Ya, jadi kalau hujan ya airnya tetap masuk begitu. Ya, tapi nanti pada bagian bawahnya juga berarti perlu kita buatkan saluran pembuangan. Atau kalau tidak, biasanya kalau saat ini biasa ditutup dengan kaca. Ya, jadi kaca tapi masih ada bagian ventilasi di bagian bawahnya sehingga cahayanya untuk penerangannya bisa masuk dan sirkulasi udaranya mungkin bisa juga masuk juga, meskipun mungkin kalau kita tutup dengan kaca mungkin untuk sirkulasi udaranya tidak begitu maksimal kan begitu ya. Nah, tapi nanti ini modelnya seperti ini ya, kita cuai. Nah, sekarang cara menggambarnya. Nah, ini Pak Firman coba buat ilustrasinya lagi. Ya, jadi yang Pak Firman buat garis tebal ini adalah nanti posisi letak yang namanya ring balok. Ya, jadi pada dinah lantai 2, ya ring balok. Ya, jadi selain bagian yang tebal ini yang bagian tengah ruangan-ruangan ini juga nanti dipasang ring balok juga ya. Jadi ini juga ada ring balok, nanti ini ada ring balok begitu. Cuma bedanya nanti yang bagian tebal ini adalah ring balok yang berfungsi sebagai tumpuan kuda-kuda. Ya, jadi ini ring balok sebagai tumpuan kuda-kuda. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini kan batasannya kan mesti bagian luarnya ini berupa tritisan. Nah, tritisan ya. Ya, bisa ya dibayangkan ya, mungkin coba dibayangkan dulu bentuknya. Ya, yang bagian tengah ini nanti ada ring balok. Pak, ring baloknya kok bawahnya nggak ada temboknya? Ya, jadi nanti ini ring baloknya ini gantung ya, berarti baloknya gantung. Beda dengan yang bagian sini. Kalau bagian sini kan nanti ring baloknya bawahnya kan ada tembok ya, ada dinding. Nah, ini ada balok pada bagian balkon ya, balkon. Yang bagian belakang juga begitu, ini ada dinding, bawahnya ya ada dinding pasangan batu bata. Nah, cuma di sini ada gantung juga ya, nggak ada temboknya di sini. Ya, apalagi yang bagian sini. Ya, jadi nanti ini ring baloknya adalah ring balok gantung namanya. Ya, jadi ring balok yang bawahnya tidak ada pasangan dindingnya, pasangan batu batanya. Ya, jadi hanya berfungsi untuk menumpu ya atau menopang kuda-kuda. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, berikutnya, nah Pak Firman akan jelaskan cara menggambarnya ya. Mungkin Pak Firman copy dulu. Ya, Pak Firman copy di sebelahnya. Ya, sekarang cara menggambarnya ya. Oke, mungkin Pak Firman ulang lagi. Pak Firman off-kan dulu layarnya untuk yang kuda-kuda ya. Oke, kemudian Pak Firman copy. Biar nanti nggak perlu menghapus. Ya, layarnya Pak Firman on-kan lagi, lay on. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi nanti untuk garis yang tebal ini nggak perlu kalian buat ya, nggak perlu kalian buat. Jadi ini hanya Pak Firman ilustrasikan aja. Oh, nanti ini berupa ring balok. Nah, caranya ya, layarnya rencana atap. Ya mungkin di sini Pak Firman tebalnya Pak Firman buat lebih tebal ya. Dan nanti kelihatan saja, tapi nanti kalian buatnya ya layarnya sesuai dengan ketebalan layar ya, 009 atau 0013 atau 013. Ini Pak Firman coba buat 04 aja ya biar kelihatan tebal. Ya, jadi caranya nanti pertama kalian buat ya polyline. PL, enter. Ya, kalian nyusurinya pada dinding bagian luar. Ya, kalau ini kan as ya contohnya ya. Tapi nanti kalian buatnya bagian luar saja biar gampang ya. 1 ya. Kemudian 2 ya, kalian susuri dindingnya bagian luar. Nah, ini Pak Firman arahkan sini dulu.
Kemudian ini, oh ya, mungkin yang bagian kanan, Pak Firman ulang ya. Nanti yang pada bagian kanan ini, jaraknya kalian buat 1 meter ya. Nah, ini contohnya ini, jarak ring baloknya, itu nanti dari as ke as ini 1 meter ya, atau jarak dalamnya kita cek berapa nih. Oh maaf, jarak dalamnya yang 1 meter ya. Ya, 1 meter atau 1000 mm. Ya, atau 1000 mm. Ya, Pak Firman ulang. Jadi nanti yang bagian kanannya ini ada berupa talang. Ya, ini Pak Firman hapus saja ya. Pak Firman hapus. Mungkin Pak Firman coba buat garis bantu dulu. XL, Enter, V, Enter. Ya, ini untuk menentukan ini ya, nanti batasnya ya. Kemudian Pak Firman move ke kiri 1000 atau 1 meter ya. Ya, nah, ini mungkin garisnya Pak Firman buat garis kolom aja lah ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kita buat dulu jaraknya 1 meter. Nanti ini tujuannya untuk membuat batas ring baloknya. Ya, batas ring baloknya. Pak Firman ulang. PL ya, pakai polyline. PL enter. Kalian kliknya di sini 1, ya 2. Kliknya batas luarnya saja. Nah, ini batas luar. Ya, kemudian ini, ya ini batas luarnya ini ya. Kalian klik, kalian dekatkan sini aja. Geser sampai muncul tanda titik-titik, tinggal kalian klik aja. Ya. Ya, kemudian sini ke belakang ya, sampai batasnya ini ya. Kemudian ujungnya sini. Ya. Oh ya, ini tadi ini ujungnya mulai dari sini aja ya. Ya. Ya, jadi kita tentukan batas-batasnya dulu. Ya, ini ring balok tapi yang bagian luar ya. Kalau tadi ini kan ring balok bagian as ya, Pak Riman apa itu gambarkannya. Nah, nanti untuk jarak tritisannya, kalau di soalnya Pak Riman itu Pak Riman buat 70 ya. Ya, 70 cm atau 700 mili. Ya, sehingga nanti ini tinggal kalian offset 700 keluar. Nah, di offset 700. Nah, ini jadi batas tritisannya ini. Ya. Nah, kalau sudah, nah tinggal kita tambahkan dengan garis jure-jurenya. Ya, pakai line biasa, L enter. Oh, jurenya berarti ini kan. Ya, yang namanya jure itu mesti kemiringannya dilihat dari atas 45 derajat. Nah, kalau pengen kita cek, ketik DAN, nah 45 derajat. Ya, 45 derajat. Ya, tinggal diklik aja membuat garis begitu. Nah, digabung pakai perintah fillet, F enter. Nah, tinggal klik aja 1, 2. Ya, gitu. Kemudian, oh yang jure dalam berarti ini Pak Firman copy. Nah, ya. Kemudian yang bagian samping ini Pak Firman garis juga jurenya sini. Nah, ya. Kemudian yang belakang buat garis lagi jurenya 1, 2. Ini juga. Nah, pengen digabung pakai perintah fillet F enter. Klik lagi sini 1, 2. Nah, ya. Kemudian, oh maaf ini Pak Firman hapus dulu. Ya, terus yang bagian jure dalam, bagian samping kiri ini tinggal kita copy. Ya, kita copy. Nah, udah nih. Oh, ini berarti ada garis knock nanti di sini. Ya, knock. Ya, atau puncak atapnya. Ya. Oh, yang bagian samping ini ada knocknya juga. Ya, knocknya nanti, ya ini karena gunungannya ini ya, gunungannya as ke asnya 3,6 meter. Berarti nanti ini knocknya atau puncak atapnya ini kan di tengah-tengah ya. Di bagian midpoint-nya, tinggal kita buat garis saja. Midpoint, L enter. Nah, ya kita fillet, F enter. Nah, udah nih. Kita hubungkan. Ya, ini kita mirror. Oh, maaf. I enter. Nah, kita mirror seperti ini. Ya. Oh ya, ini nanti ada knock-nya juga di sini. Ya, tinggal F enter. Nah, ini pas nggak ini bentuknya? Oh, kok geser ya? Coba Pak Riman ulang, ini mungkin ada yang nggak pas ini.
Ada yang nggak pas ini? Ya. Oke, nanti ini harusnya pas ya, pada satu titik ya, pada satu titik ini. Ya, mungkin tadi Pak Firman ada yang nggak pas ini ngekliknya. Coba Pak Firman periksa dulu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Untuk membuat bentuk rencana atapnya. Silakan. Halo, masih bisa didengar Pak Firman? Masih. Masih, Pak. Ya, jelas ya? Tadi untuk menyambungkan dua garis itu fillet ya, Pak? Ya, fillet, betul. Nah, ini mungkin perintah baru ya. Pak Firman ulang ya. Jadi kalau biasanya kan extend ya kalian ya, EX, enter begitu ya. Nah, sebenarnya perintah fillet itu bisa juga kita pakai. Jadi contohnya ini, L, enter. Pak Firman klik ya, ini ya. Ini untuk jure-jure luarnya. Ya, jadi sebenarnya fillet itu kan untuk membuat apa ya, sudut lengkung ya. Ya, fillet itu kan ini ya. Fillet itu mana ya kalau icon toolbar-nya? Nah, ini ya, fillet ini. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi kalau fillet, F enter. Nah, radiusnya ini kalau kita buat 0, otomatis kan nanti dia lancip kan ya. Biasanya kalau radiusnya kan kita isi angkanya. Nah, jadi kalau pengen nyambung, ini radiusnya 0, ya tinggal klik aja. 1, 2. Nah, nanti dia akan ketemu. Ya. Ini juga begitu. Ini kelebihan sedikit. Oh, Pak Firman fillet aja lah. Sebenarnya di trim juga bisa kan? Di trim juga bisa. Nah, ini Pak Firman fillet. Nah, ini harusnya garisnya coba Pak Firman cek lagi ya. Ini harusnya 45 derajat ini. Ya, mungkin tadi ada yang nggak pas. Nah, ini seperti ini. Ya, kepanjangan. Biasa kan di trim, pakai fillet aja. F, enter. Nah, Pak Firman mirror. Ya, fillet lagi. F, enter. Nah, perintah fillet ini sering dipakai. Nah, ini pas ini. Nah, udah pas. Tadi ada yang kurang pas. Oke, sampai sini. Gitu ya caranya ya. Mudah sekali toh. Jadi, Pak Firman ulang. Pertama kalian buat ini dulu ya. Garis pakai polyline. Ya, batas ring baloknya. Ya, pada dinding bagian luar. Tapi sebelumnya nih kalian buat garis bantu dulu ya. Jaraknya 1 meter ini. Atau 1000 mili. Ya, jaraknya ini 1000. Atau 1 meter. Pak, ini untuk talangnya ini apakah harus 1000? Ya, sebenarnya tidak ya. Misalkan bisa dibuat 80 cm, 60 cm juga boleh sebenarnya. Ya, mungkin kalau dibuat 60 terlalu mepet sekali. Ya, ini Pak Firman buat 1 meter ya. Ya, supaya apa itu, ya memang terlalu lebar nanti. Kelihatan nampak terlalu lebar, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kalau Pak misalkan saya buat 80 boleh nggak? Boleh, misalnya kalau dikurangi jadi 80 cm juga boleh. Ya, tapi mungkin jangan dibuat kurang dari itu. Ya, mungkin kalau terlalu kecil nanti pada bagian ini tritisannya nanti terlalu mepet sekali nanti ini. Ya, nanti jaraknya nggak bisa 70 cm. Ya, jarak tritisannya. Nah, ini kan jarak tritisannya kan ini ya tadi ya, 700 mili atau 70 cm. Ya. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan. Nanti kalau udah ini tinggal dihapus saja ya. Garis polyline yang pertama tadi ini dihapus kalau sudah. Nah, tapi nanti kalian buat garis rencana atapnya jangan tebel seperti ini ya. Ini Pak Firman kan hanya ngasih contoh saja biar kalian kelihatan jelas. Nanti untuk layernya seperti biasa, ketebalannya untuk rencana atap kalian buat 0013. Maaf, 013. Ya. Atau 009 juga boleh lah, antara itu ya, 009 sama 013. Garisnya dash atau garis strip-strip ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Nanti ini dihapus, ini dihapus. Ya udah nih, udah jadi seperti ini bentuk rencana atapnya. Ya. Nah, kalau yang bagian ini ya ini Pak Firman potong sedikit ya. Ya, jadi kalau yang lain tadi garis tritisannya 70 cm. Ini maaf ini dari as ke as ya. Kalau yang dari oke, Pak Firman lihat dari sini ya. Ya, jadi kalau yang
lainnya ini jaraknya 70 cm atau 700 mili, ya. Nanti yang bagian sini bisa kalian kurangi, buat aja misalnya 30 atau 40 cm. Ya, jadi kalau ini contohnya ini, kalau nggak salah Pak Irman buat 40 cm, 30 cm ini. Nah, jadi dikurangi, oh maaf, 475, oh sorry, sebentar. Mengukurnya dari sini. Ya, dikurangi 30 cm ya, atau 300. Jadi ini nanti kalian tinggal, apa ini, offset aja, offset misalkan 400. Nah, ini kalian buat polyline aja lagi, PL, enter. Nah, khusus yang bagian sini. Ya, bagian sini. Nah, nanti yang ini di-trim aja. Yang bagian ini di-trim aja, nggak apa-apa. Nanti dihapus. Ditambahkan, oh, nanti yang pada bagian taman, yang bagian dalam ya, taman dalam ini, jarak tritisannya dibuat lebih kecil, ya, supaya cahaya, kemudian sirkulasi udaranya ini bisa masuk ke bawah. Ya, sehingga bisa berfungsi maksimal lah, ya, untuk ventilasi atapnya. Ya, karena di bawahnya ini ada jendela juga kan, ada jendela, ada pintu ya yang di lantai 1 seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo, jelas semuanya ya? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Jelas, Pak. Ya, kalau ada yang mungkin masih kesulitan, oh ya nanti videonya ini nanti coba Pak Firman, ini kan Pak Firman rekam ya, nanti coba Pak Firman edit, nanti Pak Firman share lagi ya untuk videonya, potongannya ini, nanti bisa kalian ulang-ulang caranya. Oke, berikutnya adalah topi-topi. Ya, jadi pada bagian denah lantai 1 atau lantai 2 nanti ini bisa kalian buat topi-topi ya. Kemarin ada yang nanya juga, Pak, itu topi-topi lebarnya berapa? Ini topi-topi Pak Firman buat 40 ya. Ya, 40 cm atau 400. Ya, yang bagian sini juga sama. Jadi rata-rata 40 lah. Ya, atau 400 mm. Nah, silahkan nanti kalian buat garis seperti ini. Jarak-jaraknya nanti dikira-kira saja ya. Misalkan Pak, ini dari pinggir ini berapa jaraknya? Ya, ini 400. Kalau ini berapa nih jaraknya? Ya, nanti dibuat ini kalau nggak salah 30 ya. Jadi nanti memang topi-topi ini kita akan sesuaikan lagi dengan gambar tampak nanti yang kita buat. Nah, seperti ini misalkan. Nah, yang bagian atas lah. Nah, ini ada jendela ya. Ini Pak Firman kasih topi-topi. Oh, biar kelihatan manis gitu ya. Bawahnya, oh Pak Firman kasih jarak. Pak Firman lebihkan 30 cm. Ya, jaraknya dari sini ke 15 ya. 15 cm. Karena ini nanti ada baloknya nanti di bawahnya. Di atasnya ini. Ya, nah seperti itu. Ya, kalau buatnya ya kalian gunakan pakai perintah polyline saja ya. Ya, jadi pakai perintah polyline. Ya, supaya garisnya nyatu seperti ini. Ya, jaraknya 40, ini kasih jarak 30 cm, 30 cm. Nanti yang bagian belakang juga begitu, ini ada topi-topi juga. Ya, jadi tiap di situ ada jendela. Nah, ini di contohnya Pak Firman kasih tambahan topi-topi. Pak, kalau misalnya tidak dikasih topi-topi boleh nggak? Ya sebenarnya kalau tidak dikasih topi-topi ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Ya jadi tujuannya ini kan kalau kita tambahkan topi-topi itu kan biar kalau hujan terutama ya, kalau hujan itu kan tidak tempias ya. Ya mungkin jendelanya nggak sampai basah kuyup lah gitu. Mungkin kalau basah ya tetap basah kan, karena ini kan di atas gitu ya, tinggi gitu. Tapi paling tidak masih sedikit terlindung gitu. Ya. Mungkin kalau dulu ada yang dibuat model semacam konsol ya, konsol misalnya dari kayu, atau mungkin kalau sekarang ya pakai baja ringan ya, aluminium begitu. Ya mungkin kalau yang praktis ya kita gunakan berupa plat ya, dak ya, beton bertulang. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, itu ya untuk topi-topi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, berikutnya Pak Firman sedikit jelaskan lagi untuk potongan. Ya, kemarin untuk yang notasi, ini kan sudah ya kemarin ya. Ya, pakai tool palettes. Ya, kalian bisa gunakan tombol Ctrl 3 ya. Ya, pada keyboard ya kalian bisa gunakan tombol 3. Ya, maaf, Ctrl 3. Ya, tool palettes. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa gunakan karena ini kita satuannya mili senti ya. Kita gunakan yang satuan
metrik, ya metrik. Kemarin untuk yang apa itu notasi kita gunakan pilihan tag metrik, ya tag metrik. Nah seperti ini, ya. Ini kita gunakan layer dimensi, ya. Pak, punya saya tak masukkan apa itu notasinya, tapi kok hurufnya apa lingkarannya besar sekali atau hurufnya terlalu kecil. Ya, mungkin kemarin sudah sempat Pak Firman sampaikan. Jadi nanti tinggal di skala saja ya, di skala saja. Nah, ini tingginya disesuaikan, maaf, diameternya disesuaikan aja. Kemudian tinggi hurufnya juga bisa kalian rubah, ya, dengan kita atur pada bagian blok, ya. Oke, mungkin yang ini kemarin kan sudah ya, Pak Firman akan jelaskan yang potongan dulu. Nah, untuk yang potongan bisa kita gunakan yang di sini ya, elevation metric, ya, elevation metric. Ya, ini untuk yang garis potongan. Kalian klik saja. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, ini kelihatan besar ya. Ya, skalanya 1:100. Ya, Pak Firman taruh di sini dulu. Ini Pak Firman ganti pakai layer dimensi. Ya. Ya, ini juga sama. Mungkin kalau terlalu besar nanti disesuaikan, diatur skalanya. Ini kalau di contohnya Pak Firman ini diameternya berapa nih? Coba Pak Firman cek ya. Diameternya 580. Kalau ini berapa nih? Ya, 1588. Ini tadi, nah coba Pak Firman cek ya. Oh, 580 atau mungkin 600 lah ya, kita bulatkan. Ya, masih ingat ya cara menskala ya kemarin ya. Dengan perbandingan. Jadi caranya Pak, saya pengen ini 1588 jadi 580. Ya, caranya seperti kemarin ya. Kita ketik SC, enter, select object, kita klik aja, enter, kemudian kita klik di sini misalkan kita masukkan angkanya. Ya, 580 dibagi 1588. Ya, ini ya. Jadi referensinya 580 dibagi 1588, enter. Nah, jadi otomatis dia akan menyesuaikan ukurannya seperti yang kita inginkan. Pak, saya pengennya 600 ya, berarti ya 600 dibagi 1588 saja gitu. Iya caranya ya. Nah, terus ini kita tinggal move. Misalkan potongan yang BB. Ya, ini kita taruh di sinilah. Ya, kemudian yang potongan AA, ini tinggal kita putar ya, kita rotasi. Nah, ini ada apa pilihannya, ini tinggal kita, kalau ini flip ya, flip itu berarti tinggal dibalik. Ya, kemudian kalau ini kita putar, ya rotasi poinnya, rotation poinnya kita klik, geser ke atas. Nah, seperti ini. Kita move. Ya, kita letakkan seperti pada garis soal ya, garis potongan pada soal ya. Ya, Pak Firman letakkan di sinilah. Kemudian Pak Firman panjangkan, klik geser lagi ke sini. Nah, ya jadi kita nggak perlu buat apa simbol potongan, tidak perlu. Kita bisa manfaatkan ini ya, tool palettes ya, bawaan AutoCAD-nya. Tinggal kita ganti aja teksnya, nanti muncul atribut editor ya. Ya, ini misalkan, oh ini jadi potongan AA. Kita ketik aja AA. Ini A, ini A. Kemudian sheet number-nya mungkin kita buat strip aja, nggak apa-apa ya. Di strip aja ini. Dikosongi bawahnya. Nah. Seperti ini. Nanti yang BB juga sama. Oh ya, yang BB ini potongannya Pak Firman buat ini ya, berbelok ya, seperti ini ya. Ya, belok. Ya, caranya seperti tadi ya. Ini tinggal kalian apa? Move. Maaf, kalian copy, kemudian arahnya vertikal, ya nanti tinggal kalian edit, ya cuma nanti garis potongannya ini yang kalian mungkin buat explode dulu, di-explode dulu, nah sehingga nanti bisa dibuat garis polyline potongan seperti ini, ya. Nah, mungkin nanti ada yang menjumpai, Pak, garis potongan saya kok nggak strip-strip, Pak. Nah, ini garisnya kok nggak strip-strip ya, dan tidak tebel, ya, dan mungkin bisa jadi teksnya mungkin terlalu kecil, ya. Jadi caranya seperti kemarin pada saat ngedit apa notasi pada as ini ya. Jadi kalau misalnya garisnya yang bagian potongannya ini belum berupa garis strip titik, ya maaf, garis potongan ya strip titik,
ini caranya kita edit bloknya terlebih dahulu. Ya, caranya nih kalian klik kanan. Ya, ini ada pilihan blok editor. Kalian klik aja. Ya, nanti akan buka layar baru seperti ini. Ya. Nah, jadi caranya garisnya strip titiknya ini, nah, mungkin belum kelihatan strip titik. Cara ini kalian select seperti ini. Ya, kemudian kita atur propertiesnya, ketik PR. Ya, properties line tab-nya kita ganti. Ya, line tab-nya ini diganti dash dot. Ya, atau di sini Pak Firman contohkan dash dot x2. Ya, nanti tinggal diatur skalanya ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, saya sudah rubah garis strip titiknya kok nggak kelihatan, strip-stripnya kok nggak kelihatan pada layar. Yaitu kemarin sudah Pak Firman sempat sampaikan juga. Jadi nanti diatur pada line tab scale-nya ya, line tab scale-nya. Kemudian ini juga tinggi huruf, ya tinggi hurufnya ini mungkin terlalu kecil. Nanti diatur di sini, ya tinggi hurufnya, tag height-nya. Nanti di sini contohnya 5. Kalau 5 itu kan berarti ya ini 5 mili kan, berarti 0,5 cm. Ya, mungkin kalau terlalu besar nanti ya dikecilkan, kalau terlalu kecil nanti dibesarkan begitu. Ini contohnya Pak Firman buat 5 atau 5 mili atau 0,5 cm. Ya, udah kalau sudah dirubah, paling itu ya yang dirubah tag height atau mungkin fontnya mau diganti juga boleh, fontnya ini misalkan jenis hurufnya ya. Ya, diganti juga boleh. Nah, kalau sudah tinggal ini dipilih close block editor. Ya, kemudian jangan lupa di save karena sudah kita lakukan perubahan ya, supaya nanti juga muncul perubahannya, berarti kita simpan. Nah, seperti ini. Oh. Oke, jadi itu cara untuk menambahkan garis atau notasi potongan ya pada denah. Ya, dengan menambahkan melalui tool palettes ya, pilihan metrik ya, yang elevation metric. Oke, ada pertanyaan, silakan. Halo? Atas sudah jelas semuanya? Halo? Cukup jelas, Pak. Cukup Sudah jelas, jelas, ya? Pak. Cukup Ya, jelas. sudah jelas ya. Oke.